Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rahmat Ranjani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan saya pada PT Juragan Internet Indonesia. Oke, jadi eh, di sini ada latar belakang, yaitu praktik kerja lapangan atau PKL merupakan salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah ataupun kampus dengan program penguasaan keahlian tertentu. Dengan mengikuti PKL ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mahasiswa, terutama saya sebagai praktikan, dalam menyiapkan diri memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Oleh karena itu, selain untuk memenuhi kewajiban akademik, diharapkan kegiatan PKL ini dapat menjadikan penghubung antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Jadi praktikan melaksanakan PKL ini pada PT Juragan Internet Indonesia, lebih tepatnya pada divisi Human Resource selama 5 bulan. Adapun tujuan dari PKL ini yaitu pertama untuk mengetahui pembuatan indikator KPI dengan konsep SMART dan selanjutnya dan mempraktikkan pembuatan KPI karyawan pada perusahaan PT Juragan Internet Indonesia. Selanjutnya ada mempraktikkan cara mengelola aset perusahaan berupa sosial media pada PT Juragan Internet Indonesia. Dan yang terakhir ada mempraktikkan cara pembuatan desain grafis dalam bentuk poster dengan sebagai bentuk aset perusahaan. Kemudian ada juga manfaat dari pelaksanaan PKL ini, yaitu pertama ada praktikan dapat membuat indikator KPI dengan konsep SMART. Selanjutnya, praktikan juga dapat membuat KPI karyawan pada perusahaan PT Juragan Indonesia. Selanjutnya, praktikan juga dapat mengetahui cara mengelola aset perusahaan berupa sosial media pada PT Juragan Internet Indonesia. Dan yang terakhir, praktikan juga dapat membuat desain grafis dalam bentuk poster sebagai bentuk aset perusahaan. Oke, di sini ada proses kegiatan dari PKL ini, yaitu di tahap persiapan, praktikan mencari informasi mengenai tempat instansi atau perusahaan sesuai dan menerima praktik kerja lapangan selama 5 bulan, terhitung dari Februari sampai Juli. Kemudian setelah menemukan perusahaan yang sesuai, praktikan meminta surat pengantar dari kampus yang ditujukan kepada perusahaan atau PT Juragan Internet Indonesia, dan kemudian pihak perusahaan memberikan balasan berupa surat pernyataan magang kepada praktikan. Kemudian ada tahap pelaksanaan, yaitu praktikan melaksanakan kegiatan PKL selama 5 bulan atau selama 150 hari, bekerja dalam kantor atau work from office, terhitung mulai dari 7 Februari 2023 sampai 7 Juli 2023. Praktikan juga menjalani kegiatan PKL 5 hari dalam 1 minggu, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Yang terakhir ada tahap laporan, yaitu pastikan mempersiapkan dari bulan awal Juni 2023 dan memulai bimbingan pada pertengahan bulan Juli 2023. Ada juga profil perusahaan tempat praktikan melaksanakan PKL, yaitu PT Juragan Internet Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis dan jasa perikanan. Sejak tahun 2017, di mana Julakan itu dahulu terinspirasi dari juragan olahan ikan, akan tetapi karena sudah sedikit untuk terkait pengolahannya, jadi PT Juragan Internet Indonesia ini mencoba untuk berbudidaya dan menjual panen tersebut. Untuk nama perusahaan itu sendiri adalah PT Juragan Internet Indonesia dengan alamat Jalan Melati 4, nomor 17, RT 4, RW 17, Jati Kramat, Jati Asih Bekasi, Jawa Barat, dengan kode pos 17421. Telepon 0811 325 1144 dan email julakan@official@gmail.com dengan website https://julakan.id. Ya, ada pula visi dan misi perusahaan. Yang pertama itu ada visi. Jadi visi PT Juragan Internet ini pertama membuat program-program edukasi online berupa offline. Kemudian memberikan sertifikasi atau membuat sertifikasi bagi para calon budidaya agar menjalankan budidaya dengan baik dan benar sesuai prosedur dan hukum yang berlaku. Kemudian ada menciptakan petani-petani milenial yang dapat membangun sektor agrobisnis di Indonesia. Kemudian ada misi dari PT Juragan Ternak sendiri, yaitu menjadi pemasok ikan lele di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Kemudian ada menawarkan sebuah paket berbudidaya
secara praktis. Selanjutnya membeli hasil panen dari mitra. Jadi ketika eh, menjual paket untuk berbudidaya dan mitra itu memiliki hasil panen dari eh, yang telah dia lakukan, pihak penjualan akan membeli hasil panennya. Kemudian membuat produk olahan ikan dari hasil panen. Dan juga yang terakhir ada memberikan kepuasan dan menjalin hubungan yang baik dengan customer. Oke, di sini ada struktur organisasi dari PT Juragan Internet Indonesia, karena PT Juragan Internet Indonesia ini termasuk perusahaan baru atau startup. Jadi struktur organisasinya itu masih sangat sedikit, belum banyak. Jadi yang paling pertama sini ada owner. Di bawah owner itu dinaungi finance manager, kemudian ada operational manager, ada sales manager, kemudian sini ada marketing manager, dan ada staff di bawah dari manager. Kemudian kita dibimbing, atau saya sendiri praktikan dibimbing oleh staff. Ya. Ada pula bidang kerja yang dilakukan oleh praktikan, yaitu praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Juragan Internet Indonesia, ditempatkan di divisi HRCA atau Human Resource and Corporate Affairs. Jadi tugas praktikan di sini itu membantu membuat KPI karyawan, kemudian mengelola aset perusahaan berupa sosial media, berupa Instagram dan TikTok. Selanjutnya mengelola aset perusahaan dalam bentuk desain grafis berupa poster. Nah, di sini ada membantu membuat KPI. Di sini ada contoh dari job desk praktikan. Di sini ada gambar, sedikit gambar jelas potongan eh, tentang membuat KPI. Di sini kita mengambil contoh divisi sales. Jadi praktikan diberi tugas untuk membantu membuat KPI dalam proses pembuatan KPI di PT Juragan Internet Indonesia, yaitu melalui beberapa tahap dengan flowchart sebagai berikut. Yaitu pertama, dengan dimulainya job desk, kemudian memulai indikator atau menentukan indikator KPI, selanjutnya menentukan bobot KPI. Setelah menentukan bobot KPI, jadi kita menilai kinerja karyawan dari awal menentukan indikator KPI. Setelah menentukan indikator KPI, kita menentukan bobot. Dari penilaian bobot, kita bisa menilai kinerja karyawan dari indikator dan bobot yang sudah ditentukan. Ketika sudah menilai kinerja hasil karyawan, kemudian muncullah hasil dari keseluruhan penilaian yang disebut hasil kinerja karyawan, atau bisa disebut sebagai report. Kemudian selesai. Ya, di sini selanjutnya ada job desk kedua dari praktikan yang diberikan oleh perusahaan, yaitu mengelola aset perusahaan berupa sosial media. Jadi karena praktikan hanya ditugaskan membantu membuat KPI, praktikan juga diberikan tugas tambahan untuk mengelola aset perusahaan berupa sosial media. Jadi sosial media ini di PT Juragan Internet itu juga termasuk ke dalam sebuah aset perusahaan. Jadi eh, ada beberapa poin untuk mengelola aset perusahaan seperti gambar di sebelah kiri di Instagram atau TikTok. Oke, dengan voucher sebagai berikut. Diberikan tugas kemudian memulai, kemudian menghandle Instagram dan TikTok yang diberikan oleh atasan. Setelah menghandle dan memegang, selanjutnya praktikan meriset melalui sosial media perusahaan, yaitu meriset eh, apa saja tren yang sedang bagus, kemudian kompetitor-kompetitor yang serupa dengan perusahaan atau dengan PT Juragan Internet. Selanjutnya hasil analisa, hasil riset, hasil handle sosial media, kemudian dikumpulkan di report di dalam G Drive. Kemudian selesai. Oke, ada pula kendala yang dihadapi oleh praktikan. Jadi selama melakukan praktik kerja lapangan di PT Juragan Internet, pasti ada beberapa kendala yang dialami oleh praktikan, baik kendala dalam diri penulis atau saya sendiri internal, maupun kendala dalam lingkungan di tempat PKL atau eksternal. Kendala-kendala tersebut antara lain yang pertama adalah pada awal pelaksanaan praktik kerja lapangan, praktikan mengalami permasalahan dalam sebuah komunikasi, hal komunikasi dengan karyawan lain. Karena masih dalam tahap awal atau masih baru masuk dan belum mengetahui karakter dari masing-masing rekan karyawan, sehingga cukup sulit untuk meminta penjelasan tentang pekerjaan yang akan praktikan lakukan. Yang kedua, belum bisa menyesuaikan brand guidelines atau sebuah standar perusahaan yang diberikan PT Juragan Internet untuk membuat desain karena masih tahap awal atau baru masuk. Dan yang terakhir ada praktikan membuat desain, tetapi terdapat kendala, yaitu
kurangnya materi atau kurangnya arahan yang diberikan oleh perusahaan. Ya, ada pula cara mengatasi kendala dari praktikan. Yang pertama adalah praktikan mencoba membangun komunikasi yang baik dengan karyawan lain yang ada di lingkungan kerja agar terciptanya sebuah suasana kerja yang kondusif dan nyaman. Selanjutnya, praktikan juga berusaha untuk menyesuaikan bandwidth lain atau standar yang diterapkan oleh perusahaan agar pekerjaan yang diberikan dapat berjalan dengan lancar. Dan terakhir, praktikan bertanya secara langsung kepada mentor dan atasan agar tidak terjadi miscommunication atau kesalahpahaman, terkhusus dalam membuat desain. Oke, ada pula kesenjangan teori dan praktik. Jadi di masa perkuliahan, praktikan diajarkan mata kuliah telemanajemen bahwa aset perusahaan yaitu dikelola dan dikembangkan adalah talent atau karyawan atau manusianya, tetapi pada pelaksanaan PKL ini praktikan ditugaskan untuk mengelola aset perusahaan dalam bentuk sosial media atau bukan manusia. Dan di perusahaan atau dalam prakteknya, praktikan di PT Juragan Ternak diberikan tugas mengelola aset perusahaan yaitu berupa sosial media dalam bentuk Instagram dan TikTok. Jadi kesimpulannya di sini adalah hal ini merupakan ilmu baru yang didapatkan oleh praktikan dan diberikan oleh PT Juragan Ternak. Terkhususnya pada pelaksanaan PKL, jadi eh, PT Juragan Ternak ini mengkategorikan sosial media sebagai sebuah aset perusahaan karena di zaman sekarang adalah era digitalisasi yang dimana sosial media, yaitu Instagram dan TikTok, merupakan aset penting yang dapat menaikkan keuntungan, terkhususnya dalam segi penjualan dan promosi perusahaan dan menjadi wajah bagi perusahaan, yaitu sebagai media untuk membranding perusahaan. Ya, di sini ada kontribusi praktikan dalam PKL. Yang pertama itu adalah kontribusi praktikan dalam membentuk pembuatan KPI. Jadi dalam pembuatan KPI, menjalani job desk, dan pembuatan KPI karyawan di mana praktikan berkontribusi menentukan indikator KPI, kemudian menentukan bobot KPI, dan menginput data pada PT Juragan Internet sehingga menghasilkan penilaian pada kinerja karyawan di PT Juragan Internet. Selanjutnya adalah kontribusi praktikan dalam mengolah aset perusahaan berupa sosial media. Jadi dalam pengelolaan aset sosial media, Instagram dan TikTok, eh, sehingga PT Juragan Internet ini memiliki sosial media TikTok dan Instagram ini dapat dikelola dengan baik oleh praktikan dan terus berkembang sehingga dapat memberikan pelayanan dan informasi terhadap calon pelanggan ataupun audiens dari PT Juragan Internet Indonesia. Kemudian sini ada kesimpulan, jadi selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, praktikan memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai pembuatan KPI karyawan dengan menggunakan konsep indikator yang baik dan benar agar hasil komponen KPI yang dijalankan sesuai dengan target dan kebutuhan karyawan. Kemudian ada juga praktikan mendapatkan sebuah ilmu baru dan mengelola aset perusahaan, yaitu sosial media yang dimana tadi seharusnya aset perusahaan berupa sumber daya manusia atau karyawan atau dalam bentuk manusia, tetapi pada pelaksanaan praktik kerja lapangan ini praktikan diberikan ilmu baru yaitu mengelola aset perusahaan berupa sosial media atau bukan manusianya. Jadi di mana hal ini menjadi wawasan baru bagi praktikan khususnya dalam mengelola aset perusahaan. Ada pula rekomendasi bagi perusahaan. Yang pertama yaitu praktikan berharap agar perusahaan dapat mengelola manajemen waktu yang lebih baik dalam bekerja. Jadi hal tersebut diharapkan agar waktu yang digunakan lebih optimal demi kemajuan perusahaan PT Juragan dan Ternak Indonesia. Kemudian perusahaan diharapkan agar dapat memberikan sosialisasi mengenai perusahaan pada awal pelaksanaan magang atau orientasi awal. Jadi diharapkan praktikan mendapatkan pengetahuan lebih lebih cepat gitu, lebih awal atau insight perusahaan dapat eh, diketahui praktikan saat melaksanakan magang. Kemudian perusahaan dapat menerima saran dan ide dari peserta. Kemudian perusahaan lebih bisa menyediakan sebuah materi-materi baru demi menunjang kebutuhan eh, pengelolaan aset sosial media. Kemudian di sini ada rekomendasi bagi program studi yaitu di mana pihak-pihak akademis
atau Universitas Negeri Jakarta bisa mengadakan Zoom meeting atau orientasi terhadap pembekalan PKL beserta sidang PKL lebih awal. Jadi tidak miscommunication atau praktikan bisa mendapatkan informasinya lebih lebih cepat dan lebih dekat gitu. Kemudian hubungan antara pihak pergantian dan pihak instansi atau perusahaan hendaknya dapat lebih ditingkatkan dalam bentuk bekerja sama, Memorandum of Understanding atau MOU. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai laporan praktik kerja lapangan praktikal atau saya di PT Juragan Ternak Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.